Cerita dimulai dengan insiden tragis yang dialami Maddie, seorang pemain selo berbakat. Saat sedang bersama kekasihnya, Chad, mereka terjebak dalam aksi perampokan. Hey, we can talk. Move. Here. Chad tewas saat mencoba melindungi Maddie, dan sebuah tembakan yang meleset di dekat telinga Maddie menyebabkan ia kehilangan pendengaran secara permanen, sehingga harus menggunakan alat bantu dengar. 1 tahun kemudian, Maddie masih bergelut dengan trauma. Sahabatnya, Trish, seorang calon peneliti sekaligus influencer, mengajaknya berlibur ke Kepulauan Laut Andaman, Thailand, untuk menyembuhkan luka batinnya. Awalnya Maddie menolak karena harus bekerja, tapi Trish memaksanya untuk mengambil cuti, dan Maddie pun setuju. Look, you go make yourself useful and. Thank you. Sesampainya di Thailand, mereka tinggal di sebuah hotel mewah, bersenang-senang dengan berenang, jalan-jalan santai di pantai, clubbing, dan lain-lain. Yes. Di pantai mereka bertemu dengan Josh, seorang ekspatriat yang kemudian menjadi pemandu mereka. Di sini Maddie merasa tertarik pada seekor paus orca bernama Sito yang berada di penangkaran World of Orca. Sito adalah paus orca yang cerdas, terlatih dan sudah menghibur para pengunjung selama 20 tahun. Orca tidak memakan manusia, oleh karenanya dianggap tidak berbahaya bagi manusia di alam liar. Walaupun sudah terlatih, puluhan tahun kehidupan Sito berada di sebuah kolam khusus yang terbatas, atau tangki besar bukan alam liar. Kehidupan makhluk hidup yang dibatasi pada akhirnya akan stres dan trauma, kehilangan kendali dan bisa menyerang apapun. Malam harinya, dalam kondisi mabuk setelah dari klub malam, Maddie, Trish, dan Josh menyelinap ke taman air tersebut untuk melihat Sito secara langsung. Di sana, Maddie tertegun melihat Sito, si paus orca. Namun, beberapa saat kemudian dia menyaksikan mayat petugas kebersihan di kolam tersebut. Sito membunuh seorang petugas kebersihan yang terjatuh di tangkinya. You guys, we have to go. Hey, what are you doing here? Oh, go. Karena sudah terjadi beberapa kali insiden di mana Sito menyerang manusia, pihak manajemen yang panik memutuskan untuk membuang Sito ke laut lepas secara rahasia. Again? Get rid of that damn fish. Keesokan harinya, tanpa menyadari bahaya yang mengintai, Maddie, Trish, dan Josh pergi menggunakan jet ski ke sebuah laguna terpencil yang dianggap angker oleh warga lokal. Maddie tertegun dengan keindahan atol tersebut. Trish tentu saja tidak menyanyiakan kesempatan untuk langsung bergaya dengan kameranya. Disinilah teror dimulai. Di saat mereka sedang bersenang-senang, Maddie bersantai di atas karet pelampung. Josh dan Trish bermain berputar-putar dengan jet ski. Tiba-tiba motor tersebut menabrak sesuatu. Sito muncul dan menyerang mereka. Josh tewas mengenaskan. Oh my God. Sementara Maddie dan Trish berhasil menyelamatkan diri ke sebuah karang kecil di tengah laguna.
Terjebak di atas batu karang dengan luka di kaki, mereka pun berusaha untuk mencari bantuan dengan berteriak-teriak setiap kali ada boat di kejauhan atau kapal terbang yang lewat. Tentu saja ini sia-sia. Dengan persediaan minimal, hanya permen karet dan satu tiram yang diambil dari bawah batu karang, Maddie dan Trish mulai mengalami dehidrasi dan konflik internal. Tiba-tiba Maddie pun teringat akan kenangan bersama Chad, kekasihnya, dan memutuskan untuk melarungkan batu abu jenazahnya di sini. I miss you. Dalam kondisi putus asa, Trish akhirnya mengakui rahasia gelap. Ia adalah otak di balik perampokan setahun lalu yang menewaskan Chad. Trish merencanakannya karena untuk membayar utang penelitiannya. Namun tidak menyangka perampok tersebut akan membawa senjata dan membunuh Chad. Maddie yang hancur karena pengkhianatan ini sempat mengabaikan Trish, namun mereka menyadari bahwa mereka harus bekerja sama untuk selamat. Trish akhirnya memutuskan untuk menebus kesalahannya dengan menjadi umpan. Ia berenang menjauh untuk menarik perhatian Seto agar Maddie mau berenang dan mencapai ke tepian atol yang lebih aman. Namun, Maddie yang melihat Trish mulai diburu Seto berusaha untuk mengalihkan perhatian paus tersebut agar Trish bisa sampai ke tepian laguna. Seto pun berbalik mengejar Maddie, untung dia selamat naik di sebuah batu karang. Sedangkan Trish berhasil sampai ke gundukan pasir di tepian. Sesaat mereka merasa lega. Tiba-tiba ada pesawat terbang rendah, mereka pun berteriak meminta bantuan. Tanpa disadari, Trish mundur ke tepian air dan langsung diseret Seto. Trish tewas mengenaskan setelah kehilangan sebelah kakinya. Please don't leave me here. Maddie kini sendirian di tengah laut. Alat bantu dengarnya mati karena kehabisan baterai, membuatnya berada dalam kesunyian total. Dalam momen ini, Maddie seolah berkomunikasi dengan Seto melalui tatapan mata, menyadari bahwa mereka berdua sama-sama korban stres dan trauma. Maddie akhirnya berhasil berenang melewati Seto tanpa diserang dan mencapai gundukan pasir di mana Trish tewas. Maddie ingat akan HP Trish yang kedap air, yang berada di jet ski Josh yang tenggelam. Dia pun menyelam untuk mengambilnya. HP didapat, namun sayangnya tidak bisa digunakan karena tidak ada sinyal. Sementara itu Seto mulai mendekat. Di sini tidak jelas entah akan menyerang Maddie atau hanya mendekat. Maddie pun menyelam kembali di mana jet ski berada. Dia akan mengambil sesuatu. Ternyata benda tersebut adalah sebuah kayu runcing. Dan saat Seto makin mendekat, karena panik, Maddie dengan nekat menusukkan kayu tersebut ke mata Seto. Seto terluka dan entah gimana, Seto pun pergi meninggalkan Maddie. Film berakhir dengan Maddie yang berhasil selamat secara fisik, meskipun luka emosionalnya masih mendalam. Dan film pun selesai. Gimana guys filmnya? Lumayan menegangkan dan seru kan? Jangan lupa subscribe ya guys, juga like dan komen. Nantikan rangkuman film lainnya. Terima kasih.